Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Devriani Ewaldebria, kelas B, NIM 2101100041, mata kuliah Geologi, program studi pendidikan Geografi. Lokasi pembuatan vlog ini berada di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari pembuatan vlog ini yakni untuk memenuhi salah satu syarat tugas geologi. Berhubungan dengan bentang alam yang saya ambil di sini adalah sungai. Jadi sejarah terbentuknya sungai adalah sungai merupakan aliran air tawar yang sumber alamiahnya mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut atau sungai yang lebih besar. Arus aliran bagian hulu sungai memiliki aliran yang lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir. Oleh karenanya, sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan gletser. Akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya, saluran yang dilalui relatif sempit dan pendek, namun secara proses alamiah, aliran ini akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibatnya, saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan panjang sehingga membentuk sungai. Proses geologi. Proses geologinya bersifat endogen atau dari dalam bumi, yang dimana sungai terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi, yang ketika gunung api meletus, bagian yang menutupi bagian kapundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang, yang dimana pada saat hujan turun, bekas lubang tersebut akan terisi air dan kemudian membentuk sungai. Bentang alam yang ada adalah sungai. Jenis batuan yang ada adalah batuan sedimen. Tetapi batuan sedimen tidak terlihat karena musim hujan jadi airnya meningkat. Batuan sedimen adalah batuan yang dimana batuan ini terbentuk dari proses sedimentasi. Prosesnya berasal dari material sedimen yang mengendap dan mengeras menjadi batu-batuan, yang dimana batuan sedimen ini berasal dari proses pelapukan batuan beku yang terbawa oleh angin, air, atau gletser yang kemudian mengendap bersama material lainnya seperti pasir, kerikil, dan sisa pelapukan makhluk hidup. Dari material yang mengendap ini kemudian mengendap dan menjadi batuan sedimen. Flora dan fauna yang ada. Flora atau tumbuhan yang ada di sekitar aliran sungai ini adalah teratai, lotus, eceng gondok, bambu air, dan melati air. Fauna atau hewan yang ada di sungai ini antara lain ikan, belut, ular air, bangau, dan tikus besar.
menganalisis rentan bencananya. Perubahan alih fungsi lahan dapat menyebabkan perubahan dalam lingkungan alam, seperti perubahan vegetasi, perubahan daya serap tanah maupun sedimentasi sungai, sehingga berpotensi mengakibatkan bencana alam. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan penanganan terhadap tata kelola penggunaan lahan dengan serius, maka akan menyebabkan peningkatan debit air pada setiap tahunnya. Sehingga daerah di sekitar sungai akan berpotensi sebagai daerah yang rawan terdampak banjir. Tetapi sungai ini merupakan sungai yang tidak rawan banjir dikarenakan tutupan lahan vegetasinya masih baik dan curah hujan yang terjadi pun masih dalam kapasitas normal. Pemanfaatan lahan di sekitaran aliran sungai ini adalah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, lahan permukiman, dan lahan hutan. Mitos atau budaya. Mitos dari sungai ini adalah masyarakat setempat yang mempercayai bahwa ikan atau apa saja yang berada di sungai ini tidak boleh ditangkap atau diambil, karena mereka percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang keramat. Dalam kata lain, penunggu sungai ini akan mengganggu orang atau siapa saja yang menangkap ikan di sungai ini atau mengambil sesuatu dari sungai ini. Di bagian akhir ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bertempat tinggal di sekitaran sini terkait bencana. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Rista. Ya, Ibu Rista, apa yang ibu ketahui tentang bencana? Menurut saya, bencana itu peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan di lingkungan sekitar. Ya, yang kedua, bencana apa yang pernah ibu alami? Yang kedua, Yang ketiga, apa harapan ibu terkait bencana tersebut? menurut saya bencana terjadi secara tiba-tiba dimanapun dan kapanpun. Jadi harapan saya agar kita selalu waspada terhadap bencana. Ya, terima kasih ibu untuk